sekalian, terutama Bapak Afidi. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam rangka pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila untuk SDN Betas yang semester kedua ini akan membuat atau merekayasa teknologi untuk mengganti pupuk kimia ke pupuk organik, yaitu dengan bahan adalah kotoran sapi dicampur dengan bahan yang lain sehingga nantinya bisa terbentuk pupuk sebagai pengganti pupuk kimia. Dan untuk anak-anakku sekalian, tolong nanti diperhatikan cara membuat dan paparan dari Bapak PPL, Bapak Alvidi, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian nanti di masyarakat dalam rangka meniti kehidupan yang lebih layak lagi di masyarakat. Dan sekarang waktu saya berikan kepada Bapak Alvidi untuk melaksanakan tugas yang hari ini akan dilaksanakan oleh kami. Terima kasih Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adik-adik, sekarang kita mau praktek mau buat pupuk organik. Apa pupuk organik dulu? Pupuk organik itu pupuk yang dari limbah atau dari dari sisa-sisa kotoran tanaman, limbah tanaman atau limbah ternak. Kalau ini yang sekarang dari pakai apa? Sapi. Ya, ini namanya organik. Organik itu hidup ya. Itu hidup. Nah, sekarang karena ini limbahnya banyak kalau di adik-adik banyak sapinya semua? Banyak. Punya semua ya? Ya, punya. Ini makanya dia jadi limbah biar ini untuk jadi pupuk, pengganti pupuk kimia dan juga untuk meningkatkan kesuburan. Kalau lahan sampai dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, dari adik-adik, ini lahannya masih kurang subur, tanamannya kurang bagus enggak? Tidak. Makanya biar subur, ini nambahkan dengan pupuk organik ya. Kita langkah awal itu kita buat untuk fermentasi pupuk organik ini, kita pakai ini namanya dekomposer. Dekomposer ini ada mikroorganismenya atau bakteri yang menyuburkan tanaman. Ya, karena lahan itu subur itu ada mikroorganismenya, ada bakterinya yang menyuburkan tanaman, bukan dari ininya. Ini sebagai rumahnya. Nah, ini dari apa? Dekomposer. Dekomposer cuma ini ada anunya apa? Jenisnya gunakan pakai E4. Ini E4. Nah, satu, yang kedua bahan lagi ini ada gula. Gula apa ini? Bisa pakai gula aren. Gula aren paham? Apa? Gula merah. Gula merah, ya itu bisa. Buat apa ini gula? Hah? Manis. Nah, ini kan ada barang hidupnya. Ini ada bakterinya, ada makhluk hidupnya. Dia masih tidur. Makanya dikasih gula itu biar Bangun. nah, biar hidup lagi ya. Biar seger. Nah, ini bahannya air dan juga nanti ada dedak. Ini dedak. Nah, dedak ini untuk makannya. Kalau sudah hidup dia kan butuh makan. Nah, ini campurannya. Mungkin adik-adik yang mau buat ya. Yang mau ngadu siapa? Saya. Giliran ya. Ya, diratakan dulu, diratakan. Jangan biar dimodelkan rata aja. Nah, terus gini, rata. Jangan sampai kayak gunung, biar nanti pengadukannya biar lebih mudah. Air Rahman. Pakai kim. Ya. Pak, ini pegang. Pakai pisau. Nah, habis itu kalau sudah, ini tinggal tabur ini di atasnya. Ini ambil bahan yang paling sedikit, itu yang paling banyak dari bawah. Posisinya di bawah. Ini kan paling banyak apa pupuk kandangnya ya. Nah, di situ dari bedaknya. Kita taburkan biar rata. Ini limbah juga ini. Ini limbah dari mana ini? Limbah dari mana ini? Selip. Tadi ya. Berapa campurannya? Campurannya kita bisa mengikuti karena kalau untuk kotoran sapi itu kita bebas, masih kita perbandingannya dengan dedaknya itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk kotoran ayam
itu hati-hati karena nanti takutnya hasilnya itu kurang bagus ke tanaman, terlalu panas. Tuh. Setelah kita buat susunannya, kita buat adukan campuran untuk penyiraman atau untuk penaburan bakterinya, mikroorganismenya. Caranya satu, gula tambahkan mungkin ada sendok atau kita ambilkan kurang lebih untuk genggam ini kalau bisa 5 sendok lah, kita aduk ya. Nah, ini kita campurkan dengan dekomposernya. Kalau 1 liter dekomposer ini bisa buat 2 ton ya, bisa 2 ton, ukurannya itu bisa 2 ton. Kalau 1 liter ini 1 liter untuk dekomposer, kita buat aduk dulu biar rata. Nah ini biar gimana caranya untuk campuran ini bisa jadi rata penyiramannya. Mau pakai apa ini? Mau pakai apa, disiram langsung? Kalau pakai gayung? Pakai gayung. Pakai gayung ya biar rata. Maksudnya nanti pengadukannya biar lebih merata lagi gitu. Ini caranya gini, kita hidupkan, siramkan dulu. Kok lari? Kalau ada gembur enak, yang bisa itu gembur maling rata. Bedaknya mau ditambahkan tidak apa-apa ya. Iya. Ditaruh semua tidak apa-apa lagi. Soalnya kalau untuk namanya organik itu ambil limbah yang tidak dipakai, kalau bisa yang di sekitar rumah itu sampah bisa dibuatkan. Tetap menggunakan fermentasi, ini ada bakterinya. Ibu pun sekali. Pakai dedek sedikit tidak apa-apa ya. Ini cuma sebagai untuk rumahnya, untuk pakannya bakteri ini. Ini kan bahannya apa? Ini kan kandungannya apa? Karbohidrat. Bisa diaduk. Caranya ngaduk gini, biar gampang. Ini ambil. Ini lihat. Ini ngambil dari sini, ya. Bawa ke sini. Ini pakai sini lagi. Paham? Nah, ngambilnya gini. Ya, langsung praktek. Nah, sek yang mutudan. Nah, terus buat ke sini, ke bawah sampai ke bawah. Nah, ambil tambahkan air. Kesulitan untuk fermentasi ini tergantung dari kelembabannya, campuran airnya.
Bisa ada air. Apa kompor dulu mau. Mau pakai arang sekam enggak apa-apa, tambahan. Pokoknya nah. Jadi adik-adik harus paham ya. Bisa langsung ke gunung ya, Pak. Ini butuh nanti pemeraman. Fermentasi itu kurang lebih nanti kalau sudah tidak panas, kurang nanti kalau sudah pemeraman 3 hari itu dilihat posisi anunya apa suhunya. Ini agak hangat itu. Nah kalau sudah hangat nanti dibalik lagi kayak gini, diratakan lagi. Di bawah apa? Dibolak dari yang bawah ke atas, yang atas di bawah. Setelah berapa hari? Itu kurang lebih 3 hari 4 hari dicek. Dia Ya, supaya kalau nanti panasnya terlalu panas nanti kan bakterinya mati. Ini untuk memperbanyak bakteri intinya. Terus sambil disiram, ya. Nah, intinya gini, kalau sudah sampai apa? Berapa jauh, berapa banyak airnya? Ini lihat dari ini sampai cukupnya untuk apa? Kandungan airnya gini. Kalau diperas sampai air keluar air, nah ini ya. Ini berarti terlalu banyak. Kalau sudah ambil yang ini kan tidak keluar air, ditekan tidak keluar air, tapi kalau ini dilepas, nah ini tidak hancur. Jadi cukup. Saya yang kurang biasanya ini hancur. Berarti kurang air. Paham? Lebih Paham, air ya? dulunya nggak bisa ya. Kalau kurang air berarti kalau dilepas itu hancur. Tapi kalau terlalu banyak air, keluar air, nah ini keluar air kan, netes, berarti kelebihan air. Nah kalau sudah cukup itu diratakan lagi. Kalau yang masih apa, yang tadi, kalau kurang banyak airnya tambahkan air. Kalau sudah cukup baru ditutup. Ditutup pakai terpal atau yang bisa untuk menyukupi ini. Supaya apa? Supaya karena bakteri ini tidak membutuhkan udara yang banyak, karena terbuka. Dia proses fermentasinya itu lebih cepat. Ini biasanya proses pemasukan atau pembuatan dari pupuk organik ini ya, pada tahap pemasukan juga proses pemasukan ini tidak baik, Pokoknya bisa nutup seluruh permukaannya harus perlu ditutup. organiknya. Terpal bisa ya, Pak. Terpal bisa. Bisa menggunakan terpal atau apa saja Pokoknya yang intinya bisa itu menutup. hasil yang tadi itu tidak sampai terlalu terbuka, biar tertutup. Paham? Mungkin dari sekarang ini ada yang perlu ditanyakan? Ayo adik-adik, mungkin ada yang perlu tanya? Tidak apa-apa, ayo. Tanya apa kita? Silakan. Sebetulnya mudah kan? Mudah kan? Cuma aja tinggal membeli dekomposer sama gula. Untuk dedaknya itu sebagai untuk bakterinya itu untuk hidup aja.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak, ya, di komposter kalau dipakai langsung sama air, sama tanaman, itu nggak bisa ya? Bisa. Cuma kalau untuk pakai dekomposer langsung nanti biayanya kan tidak terlalu besar kan? Ya tidak terlalu mahal sih. Ini mungkin produksi ada yang lebih bagus, ada apa yang lebih mahal ada. Karena kita tidak bicarakan merek. Kalau ikan tadi yang 4 itu merek. Ada yang namanya dekomposer itu namanya komposer, ya. Yang membuat kompos itu. Ya, ini kan semacam kompos. Pupuk kandang itu kompos. Cuma ada fermentasi penambahan bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk tanaman. Ada yang perlu tanya lagi? Ini Pak, biasanya proses daripada pembuatan sampai final itu bisa digunakan kira-kira berapa hari Nah. biasanya sampai? Ciri-cirinya ini kalau sudah nanti bisa dipakai ke tanaman, nanti suhunya kalau 3 hari sampai 5 hari dilihat, kalau sudah panas dibalik lagi, nanti tutup lagi. Kalau sudah suhunya sudah turun dan warnanya biasanya yang tadi agak terang, pupuk kandangnya nanti biasanya tambah lebih gelap. Suhunya sudah agak turun, itu bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, ini bisa dijadikan media langsung, bisa untuk tanaman hias, untuk pekarangan-pekarangan sekolah itu bisa. Untuk menambahkan kesuburan lahan biar lebih hijau lagi. Itu kesimpulannya dari apa yang kita sudah perbuat sekarang ini. Jadi, Terima kasih Bapak Afidi yang telah memberikan penjelasan dan praktek baiknya terhadap lembaga kami dan batas. Semoga apa yang dilakukan Pak Afidi bisa bermanfaat bagi adik-adik, bagi anak-anak dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Untuk anak-anak sekalian, mohon refleksinya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik pada hari ini? Kotoran sapi, apalagi? Gula, apalagi? Air, apalagi? Empat berguna sebagai Menghidupkan bakteri. sebagai bakteri yang hidup. Kemudian dedaknya untuk apa katanya? Dedaknya dan gulanya untuk apa? Makanan bakteri. Makanan bakteri. Sedangkan kotoran sapinya sebagai Makanan bakteri. rumah. Ya, terima kasih. Aplaus untuk SDN Batas. Siapa kita? SDN Batas. Sekolah Penggerak. Ya, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.